Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siapa siapa baik atau tidak baik contohnya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatkan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan. Hati yang hadir pada hatinya, tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga pada semua orang yang ada di dalamnya. Ya, demikian jauh bacaan kita. Yang berbahagia selalu dikatakan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Ajaib benar anugerah, selalu saya ajak kita untuk menyambut firman ini. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Selamat pagi. Bapak Ibu, Oma Opa sehat? Puji Tuhan, sehat Pak. Hari ini kita kembali berkumpul untuk kita boleh bersama-sama. Katanya ya, ini adalah pelayanan pengurus terakhir katanya. Masih sekali lagi, satu kali. 2 minggu ke depan, tapi udah akhir-akhirnya lah ya. Nah, dan sudah banyak hal yang dilakukan, tapi pasti masih ada sesuatu yang disebut dengan kekurangan. Iya, Karena apapun yang kita lakukan sampai akhir hidup kita tidak pernah akan ada yang sempurna ya kan? Karena sempurna adalah milik Tuhan. Dia sendiri. Kita hanya menjalani. Nah, bacaan hari ini adalah bagian dari Rasul Paulus menasehati, menguatkan, bahkan memberi semangat kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dan kalau kita perhatikan dari sekian banyak surat baik di Korintus, di Roma, hanya Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 inilah yang disebut sebagai pengantar akhir yang Paulus sampaikan, atau dalam tanda kutip sebagai bentuk penutup dari pemberitaannya, dari surat-surat yang ia sampaikan. Mengapa? Karena ini adalah pesan yang secara pribadi Rasul Paulus tegaskan dan garis bawahi untuk menjadi pedoman bagi Timotius itu sendiri. Dan ia tahu bahwa Timotius ini memang punya warisan iman yang cukup teruji, ya. Berkaitan juga kalau kita ke depan cerita tentang Timotius, siapa neneknya, ya, siapa ibunya, ya, Louis dan Eunike. Ketahanan ataupun kekuatan iman Timotius ini menjadi harapan satu-satunya Rasul Paulus agar suratnya itu dilanjutkan, diteruskan, disampaikan kemanapun. Nah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan 9 sampai terakhir itu dijudulkan di situ pesan terakhir. Maka sebagai pengantar dalam tanda kutip memasuki pesan terakhir,
Ada beberapa ayat di dalamnya yang mengandung makna yang kuat untuk menunjukkan kepada kita apa sih yang Paulus sebenarnya secara garis besar sampaikan kepada Timotius, dan apa yang harus Timotius persiapkan. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengikuti pembacaan tadi, saya hanya ingin mengecek, walaupun kita mungkin ada yang pakai gadget, tapi saya percaya kita mengikutinya bacaan tadi. Mana kira-kira ayat yang menurut Bapak Ibu yang berbicara tentang satu, motivasi yang Paulus sampaikan sampai dengan akhirnya. Ada beberapa, ya, boleh semua, tetapi saya minta Bapak Ibu lihat yang spesifik lah, yang agak memang di dalamnya itu kuat pesan tersebut, memotivasi Timotius. Ayat Maaf, 7. sayang. Ya. Ada ayat 7 Pak Petrus dulu, ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish, garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Oke. Pernyataannya Rasul Paulus. Oke, Rasul Paulus ya. Ya. Aku telah mengakhiri itu. Oke. Ayat Tadi, 5. hah? 5. Ayat 5, Ibu Marja. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke, ada lagi? 345. Ya, 345. Oh, Pak Yus, 345. Baca Pak Yus. Maksud saya Baca. itu tugas dari Rasul kepada Timotius atau Ya, motivasi Rasul Paulus kepada Timotius. ayat 2? Ayat 2. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, dan seterusnya. Ada lagi. Pak Yus 345. Bu Marja tadi 5. Pak Petrus 7. 2. Jadi kalau kita baca 2 Timotius ini, pesan Rasul Paulus kepada Timotius, maka sudah paling tidak bisa dipastikan Rasul Paulus dalam kondisi dan keadaan akan mengakhiri kehidupannya. Dan kalau dikatakan mengakhiri kehidupannya, artinya dia sudah merasa bahwa saat-saat dia untuk selesai dari tugas yang dipercayakan Tuhan itu akan tiba. Nah, kalau sudah bicara begitu berarti usianya berada di mana? Udah lanjut banget. Nah iya, sudah makin hari makin lemah, makin hari makin tua. Dan itu bukan halangan sebenarnya. Buktinya ia masih bisa menyampaikan. Tidak diminta benar atau tidak, tetapi 3 atau beberapa ayat yang memotivasi itu secara spesifik adalah apa yang juga disampaikan oleh beberapa ibu dan bapak yang hari ini sudah melihat. Nah, yang pertama adalah seperti dikatakan oleh Opa Hengki, ayatnya yang kedua. Karena dia mengatakan ayat yang pertama bahwa ada hal-hal yang akan dialami, dan orang-orang yang akan mengalami itu pasti akan merasakan penghakiman itu, kematian itu, dan kedatangannya itu. Atas hal itu, maka Paulus mengatakan jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman. Maka pertanyaannya, tahun pelayanan, tugas pelayanan secara organisasi boleh berakhir, tapi kita melayani Sampai meninggal. ya sampai akhir hidup kita. Itu yang Paulus tegaskan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Jadi kalau kita berkata, oh nanti aja sehat, oh ternyata disinggung oleh Rasul Paulus. Jangan karena baik aja, dalam kondisi lemah pun kita diminta untuk tetap menyampaikan nasihat, teguran, sapaan. Bahkan mungkin firman yang sepotong yang hanya bisa kita kirim dengan WhatsApp, itu juga sudah pelayanan untuk mengingatkan orang lain bahwa kita harus hidup dengan berpegang kepada firman Tuhan. Beritakan, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah
apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau memang itu disampaikan, motivasi itu diberikan, semangat itu dibagikan, dan yang menerima itu merespon tidak seperti yang kita harapkan, kita hanya bisa mendoakan supaya ada waktu dan hari di mana hati itu terbuka. Karena Paulus katakan di sini kepada Timotius, perjalanan waktu Timotius ini kan masih panjang kalau menurut ukuran pembuatan penulisan surat ini. Kesabaran, ketekunan itu masih sangat diperlukan dan masih ada dalam kehidupan orang muda. Karena itu segala kesabaran akan menguji sampai kemana tingkat pemahaman Timotius terhadap seluruh ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan ayatnya yang kelima, beritakan, nasihati. Kemudian ayatnya kelima, namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini motivasi yang kedua yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius. Namun engkau secara pribadi, mengapa dia harus menguasai diri? Karena Rasul Paulus sudah belajar bagaimana dia melayani Tuhan, berpindah-pindah tempat dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain. Kalau dia tidak menguasai diri, maka ada beberapa saat di mana ia diperhadapkan dengan kesulitan. Nah, itulah yang ia sampaikan kepada Timotius, supaya Timotius dalam kemudaannya akan mengalami hal yang sama, tetapi tetap menguasai diri dalam segala hal. Yang ketiga ialah Bapak Ibu yang kekasih, yang disampaikan Rasul Paulus sebagai motivasi dan juga sebagai pesan bahwa pada akhirnya pemberitaan itu tidak sia-sia. Itu yang ia ungkapkan pada ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku, hakim yang adil pada hari itu, bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagian ini Paulus sampaikan untuk mengatakan kepada Timotius, sama seperti mungkin yang kita yakini sampai hari ini, bahwa jerih lelah kita dalam melayani tidak pernah sia-sia. Dan orang selalu mengatakan ketika kita melayani dengan penuh kesetiaan dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam jemaat, maka pastilah kita yakin upah di sorga besar di sorga. Dan kita akan menerima pada saatnya. Yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tidak akan pernah berhenti untuk menjalani pelayanan yang Tuhan berikan. Jadi kalau tadi Ibu Lisa sudah menyampaikan isi hati pengurus, ya itu sesuatu yang memang alami. Nah, yang melanjutkan itulah yang kemudian mencoba menjadikan komisi lanjut usia ini bukan sebagai komisi yang biasa-biasa saja. Atau ada lagu itu ya, siapa bilang lansia tidak berguna. Nah, tidak berguna, iya kan? Cuma duduk-duduk, tapi dia ternyata berdoa untuk anak cucu. Nah, dalam masa-masa ke depan, usia boleh semakin renta, hidup ini akan mengalami yang disebut dengan masa senja, tetapi semangat dan motivasi kita akan pasti tetap berkorban. Supaya jemaat ini dan kehidupan persekutuan di sini akan tetap melihat bahwa lansia aja kayak gitu, gimana kita yang muda gitu. Jadi kalau kita lebih semangat dan kita lebih kokoh, kita lebih solid, kita lebih menunjukkan kebersamaan kita, maka itu akan menjadi pelita, cahaya bagi komisi-komisi yang lain di tahun-tahun pelayanan ke depan yang kita jalani. Sebab bagaimanapun juga kita adalah orang-orang yang sudah diperlengkapi Tuhan
dengan banyak hal sampai detik ini. Bapak Ibu merasa diperlengkapi? Iya. Bapak Ibu merasa diperlengkapi? Iya. Iya, diperlengkapi. Jangan katakan kita tua, begitu-gitu aja. Enggak, Tuhan perlengkapi. Apa yang Tuhan perlengkapi? Segala kebutuhan kita, segala tarikan nafas hidup kita, segala permohonan doa kita. Kita kan berdoa tuh, Iya. minta Tuhan kasih Sehat. atau ada yang berdoa Tuhan saya mau dipanggil besok. Kita selalu berdoa Tuhan beri kesempatan, beri waktu. Maka 3 hal yang menjadi motivasi juga bagi kita ialah sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, engkau tetap menerima yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu beritakanlah firman bukan hanya kepada Timotius, kepada kita sampai kapanpun juga, baik atau tidak baik keadaannya. Masih bisa bergerak, walaupun tidak bisa jalan, masih bisa memotivasi, memberikan masukan, itu adalah pengajaran. Itu adalah pemberitaan. Jadi bukan berarti Tuhan mengecilkan arti kehadiran kita karena kita sudah duduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan justru memberi kita kekuatan. Maka pemberitaan itu tidak hanya sekedar ucapan nasihat yang disampaikan lewat mimbar, tetapi dalam kehidupan kita pribadi Tuhan meletakkan firman itu di mulut dan lidah kita masing-masing dengan cara yang berbeda. Maka hargai, percayalah, yang disebut dengan lanjut usia itu bukan berarti kita tidak berharga. Kita malah semakin berharga. Yang kedua ialah Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, lakukan semuanya itu dan selalu belajar untuk mensyukuri apa yang hari ini boleh kita terima, karena besok masih ada yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kalau ayat 5 dikenakan kepada kita, sabarlah, menderitalah, lakukan pekerjaan, orang akan mengatakan, oh kurang apa? Kurang sabar apa gitu sampai usia seperti ini. Tapi Tuhan katakan, tetap sabar. Karena sabar itu di dalam pandangan dan ajakan Tuhan tidak pernah mengenal usia. Gitu. Bahkan kalau usia lanjut, yang sebagian udah kembali seperti anak-anak. Ya kan? Maunya di klonin, makan maunya ini, kalau nggak itu nangis gitu. Ya, ngambek, jalan ke rumah siapa nggak tahu, atau dicari keluarga, lihat nggak, oma saya jalan pergi ngambek dari rumah, ada oma-oma ngambek gitu ya, ada itu. Tapi Bapak Ibu nggak ada sini kan yang ngambek gitu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya. Di sana ada. Di sana. Ada di sana. Ya. Di sana ada, tapi lagi ibadah di sini. Ya. Saya belum akan melanjutkan karena sebenarnya ada satu games atau permainan supaya kita ada gairah. Ya kan Bapak Ibu, oma-oma ini udah Kedinginan. tahu gitu ya. Tapi saya sebenarnya menyediakan hadiahnya 3, tapi orangnya 200 gitu. Hah? Nah, saya mau bagi jadi 3 kelompok. Ini kelompok ini sudah tahu kuis saya. Jadi udah membentuk kelompok sendiri ini. Ini satu deret ini. Ada 6 orang. Boleh tambah 1? Ibu di sini jadi 7. Ini bisa ada 7 di sini. Dengan sendiri ngajak yang di belakang pindah ke depan gitu. Bisa ada 7 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di situ mau bikin berapa ya? Di situ 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berapa nih? 2, 4, 6, 7 ya 7. Ibu? Iya, iya. Nela mau ikut apa enggak? Enggak ingat lagi. Sana kemari. Sini aja Bu Nela masuk sini. Juri, jadi juri. Oh iya enggak apa-apa, situ aja. Oh, sini aja. Kita dibuka. Jangan pindah. Oh iya, Ya. Ibu kita nggak usah ikut ya. Jadi juri, Pak. Ya permainan saya sederhana Bapak Ibu. Kita mungkin menganggap remeh yang namanya korek api. Bukan kita mau Bakar-bakaran ya, Pak ya. Ya, maaf Pak Yus. Ya. Ibu mau main apa mau syuting? Mau syuting, Pak, mau syuting di Ali. Ibu.
Nah, kita akan nyanyikan lagu ya, dan korek ini akan digilir dengan cara begini. Dibuka dulu Pak Yus. Ya, oke. Ya, buka. Begitu buka. Ya, begitu buka nyanyi lagu masuk. Ya. Oh, dikeluarin Apa-apa. lagi. Maiki buka lagi, masuk, baru oper. Bisa ya. Jadi kalau yang sudah mulai tambah rentah jadi gini. Masuk nggak masuk 2 jam kita tunggu. Oke. Sampai ke ujung boleh balik lagi. Ini bukan ada Ibu Afia situ. Iya. Oke, ya kita nyanyi contoh dulu ya. Iya. Contoh kita nyanyi satu lagu yang ada di dalam, nggak usah di sini, nanti kita pegang buku juga susah. Hari ini Iya. dalam kondisi dilepas dulu. Dilepas Pak, dilepas. Ya, dilepas. Kosong nggak ada apa-apa. Gitu. 1, 2, 3. Hari ini. Ulang. Begitu lagu jalan langsung masuk jalan, gitu ya. Lagu berhenti di orang yang mana, itu yang dapat itunya apa namanya? Ya kalau lomba biasa itu yang salah, lomba saya dia dapat hadiah. Tapi kondisinya harus putus, pas, udah pas. Ya. Kalau masih begini, berarti nyambung lagi, cari satu. Oke? Ini tidak mudah sebenarnya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Oma pasang lagi baru oper. Lari lagi. Ulang. Ya. Iya. Enggak, habis oper. Tutup. Oper ditutup. Ini kan kita masukin nih. Nah. Buka, oper. Gitu. Dibuka oper. Iya, jadi kita yang terima tetap harus mulai dari awal. Masa yang terima langsung utuh gitu. Pas nerima langsung tutup gitu. Iya, tutup. Kemarin lagi Bapak oper. Tutup keluar lagi. Iya. Oke, sudah? Ngerti Pak Lopis? Tutup keluarin. Ini kita Tutup, keluarin oper. keluarin lagi kasih. Tutup lagi kasih. Ulang dari Bu Nela. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Stop. Ini kan Opa dapat? Masih terbuka tapi ya. Ulang. Ulang lagi. ini kan baru contoh. Jadi pas Bapak Ibu dapat, masih dalam pas Bapak Ibu dapat, kan Bapak Ibu tutup. Kalau pas saya bilang stop, Bapak Ibu dalam kondisi tutup, nah itu. Yang itu yang dapat, Itu yang bukan dapat. terbuka. Nah. Jadi pemainannya lihatnya Oh iya, pandangan ada di sana ya. Atau Oke. di- Ini lagu hari ini nggak bisa habis ini sampai sore. Oke, dari depan lagi Pak. Dari sini. Bener, ujung sana juga nggak apa-apa dari ujung sana, nggak apa-apa. Yang penting di ujung ya. Kita ganti lagu ya, lagu yang lain. Tuhan Yesus tidak Berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Stop. Ya, udah lama. Enggak Terbuka. Itu Opa Nah, itu Petrus kayak Opa Petrus itu. tertutup sudah. Nah, kalau berhenti di tangan dalam kondisi itu, ya. Lalu dibuka bagaimana? Gitu. Masih tutup lagi. Ini masih tes atau apa tadi? Tadi masih tes. Udah ya? Udah. Oke, yang di sini udah dapat, yang di sini belum. Iya. Yang belum dapat, jadi 2 baris ini. Jadi sana Opa Petrus yang dapat ya. Oke. Ibu Yuli. 1, nggak apa-apa, ibu aja, nggak apa-apa. Nanti balik lagi. Ayo. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang Kesana Pak. bersama Yesus. Stop. Masuk
masukin, udah. Ayo, Mas, masuk. Oh, ibu lagi ini. Ulang sekali lagi. Ya, terakhir. Ya. Ulang lagi lagu hari ini. Udah pegang aja. Ada usul lagu? Udah itu aja lagunya. Oh ya. Lagunya hari ini. Dibuka dulu. Lakukan perkara Besar bersama Yesus. Tidak ada yang buka tutup. Lama ya. Ada jalan keluar untuk kesalahanmu, untuk kesalahanmu, untuk kesalahan kita semua. Stop. Buka lagi. Buka lagi. Udah, anggapnya udah ketutup lah. Jadi Oma ya. Iya. Nanti hadiah dikirim lewat paket ya. Jadi kalau ada bilang paket, sama hadiahnya, oh itu hadiahnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang menjadi garis besar renungan kita pagi hari ini berdasarkan mainan tadi, kira-kira Bapak Ibu mau maknai apa? Kerjasama yang baik. Ya, itu estafet, kemudian sulitnya masukin, keluarin lagi, bagi lagi. Artinya bahwa kesulitan itu selalu akan ada, tapi dia akan berjalan hidup ini, berganti dari waktu ke waktu. Itulah yang disebut panggilan bagi kita. Tidak ada nasihat kita kepada anak-anak mengatakan karena saya udah 60, saya 70, saya berhenti melayani. Ya, Tuhan bilang, ya kalau gitu saya berhenti ini sekarang ya. Tidak, kita tetap melayani sampai masa tuamu. Aku tetap menggendong engkau, engkau tetap memelihara engkau. Hari ini 60 tahun ada tuh? Ada. Nah, iya, aku tetap melayani sampai kapanpun. Maka pagi hari ini mari Bapak Ibu kita terus menyiapkan hati kita, pikiran kita, tenaga dan seluruh kehidupan kita untuk belajar apa yang Paulus katakan. Memang seperti yang Bapak Petrus sampaikan tadi. Ayat 7 adalah ungkapan hati Rasul Paulus secara pribadi. Bukan memotivasi tetapi merasa bahwa perjalanan pelayanannya sudah ada pada masa-masa akhir. Itu yang dia katakan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Mari kita pelihara iman kita. Lanjut usia bukan masalah. Dan jangan jadi masalah. Gitu. Sebab lanjut usia itu adalah anugerah. Sampai akhir hidup kita, tangan kasih Tuhan tetap menopang kita. Karena itu anak, cucu, saudara boleh tidak menghiraukan kita, tapi Tuhan tetap menghiraukan kita. Amin. Doa kita sepotong apapun sebagai orang yang disebut lansia didengar oleh Tuhan dan dijawab menurut waktu dan kehendaknya. Mari kita berdoa.